Jadi sebenarnya ini bukan peristiwa yang pertama. Bukan. Dan ini sudah sering terjadi gitu. Dan beberapa pasien HD pasti setiap tahun tuh ada yang kena gitu imbasnya dari penonaktifan PBI ini. Bahwa di negara ini orang miskin dilarang sakit karena semakin besar komunitas, semakin besar kita bersatu semakin didengar ya, betul, semakin kan? keras suara. Kalau sendirian pasti kan susah untuk bersuara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aya di podcast Unfiltered Sea. Hari ini kita bersama Ibu Hani. Ibu Hani boleh cerita sedikit nggak tentang Ibu Hani ini sebenarnya siapa, terus kegiatannya berkutat bidang apa? Kenalkan, saya Hani, saya dari komunitas pasien cuci darah Indonesia. Kebetulan saya ketua cabang Jogja. Jadi komunitas ini selain bergerak di sosial, kita juga membantu teman-teman yang advokasi. Jadi yang ada masalah dengan BPJS atau dengan rumah sakit. Sesuai dengan narasumber kita hari ini, Bu Hani, kita ini mau membahas tentang hak kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya karena kemarin ada berita yang sedang blow up banget, yaitu ketika BPJS PB ini dicabut. Jadi boleh cerita nggak Ibu? Ibu ini juga penyintas cuci darah. Hari ini kepanjangannya apa Bu? Hemodialisa. Ini cuci darahnya ya istilah ilmiahnya. Ibu sejak kapan cuci darah? Dari tahun 2003. Sejak Jadi tahun waktu 2003. itu belum ada jaminan dari pemerintah gitu. Berarti waktu dulu itu bayarnya masih mandiri? Iya, jadi teman-teman waktu itu selain bayar mandiri, jadi ada asuransi dari kantor. Kebetulan kalau saya ada jaminan dari kantor suami. Kemarin itu Bu, pada saat BPJS-nya dinonaktifkan, para pemangku kepentingan ini, Kemensos, Kemenkes, BPJS, itu kan saling lempar tanggung jawab ya Bu. Katanya datanya itu nggak bisa tersedia dengan cepat atau bagaimana lah mereka bilangnya. Nah menurut Ibu memang datanya ini benar nggak tersedia? Seharusnya ada. Karena di Dinas Sosial sendiri itu kan data penerima manfaat PB itu ada dari kader Posyandu. Dari bawah itu kan sudah ada verifikasinya ya. Dan dari BPJS sendiri juga ada peserta yang menggunakan PBI itu berapa orang yang termasuk pasien katastropik ya, itu juga ada berapa orang, itu harusnya ada. Jadi sebenarnya data itu harusnya tersedia ya, karena harusnya iya. Karena nggak masuk akal ya karena nggak tersedia, karena kan setiap minggu juga ada gitu. Iya betul. Tapi seharusnya menurut Ibu sebagai pasien, Ibu maunya seperti apa? Apakah dihentikan itu sebenarnya harusnya kayak gimana Ibu? Ya kalau kita dari pasien ya mestinya untuk menghentikan PBI ini harusnya ada pemberitahuan dahulu lah. Paling tidak sosialisasi dulu apakah pasien yang termasuk PBI ini harus verifikasi ulang atau bagaimana, atau pendataan ulang ke kader atau langsung ke Dinsos gitu, harusnya ada gitu. Jadi jangan tiba-tiba hari itu juga di-cut gitu kan. Karena jadwal HD itu nggak bisa dinegosiasi gitu ya Bu sebetulnya? Tidak bisa. Jadi kalau HD itu sudah terjadwal. Misalnya hari Rabu Sabtu ya hari Rabu Sabtu gitu. Kita tidak bisa menggeser hari semau kita karena kondisi di rumah sakit sendiri mesin itu kan terbatas dan sudah terjadwal masing-masing pasien. Pasien itu nggak cuman cuci darah ya, ada apa aja Ibu yang sebenarnya yang terdampak ini tentu teman-teman yang ini ya katastropik ya, seperti kanker, jantung, itu kan mereka juga perlu perawatan yang rutin gitu. Kalau kanker berarti kemoterapi mereka biasanya. Kalau yang sering saya temui ya di rumah sakit itu sering bareng tuh dengan pasien kemo, dan itu mereka juga rutin terjadwal gitu. Sekarang ini idealnya itu harus cuci darah itu sebenarnya berapa kali sih dalam seminggu atau sehari hitungannya? Kalau idealnya itu kan 10 sampai 15 jam per minggu ya. Jadi kalau sebaiknya memang aturannya 3 kali seminggu itu lebih ideal. Itu idealnya. Ya, tapi untuk di Indonesia sendiri masih di cover untuk seminggu 2 kali. Jadi untuk yang membutuhkan HD ekstra biasanya masih tambah sendiri dengan biaya mandiri. Jadi tadi yang idealnya sebenarnya 3 kali dalam seminggu, cuman yang di cover hanya 2 kali itu. Itu sebenarnya mengeluarkan biaya berapa sih Bu?
dalam satu kali? Untuk Jogja ya, untuk Jogja ya sekitar 900 sampai 1,5 lah ringnya, tergantung dari rumah sakitnya. Oh, tergantungnya rumah Ya, sakitnya. Berarti kalau misalkan seminggu 2-3 kali, sebulan bisa 8 kali? Ya, sekitar 8 sampai 9 kali. Sudah 8-9 juta ya sebenarnya. Itu di luar obatnya. Oh, di luar obat. Masih ada beberapa obat di luar yang dijamin BPJS yang harus dibeli oleh pasien. Jadi obat sendiri ini ada yang dijamin oleh BPJS, ada yang tidak. Betul, karena kita juga terkendala dari tipe rumah sakit. Jadi tipe rumah sakit C dan D itu lebih sedikit penjaminannya. Jadi otomatis fasilitas yang didapat termasuk obat-obatan dan lab juga berbeda dengan yang tipe A atau tipe B. Terus semenjak ada bantuan BPJS ini, sebenarnya itu sebagaimana berarti itu untuk ibu gitu mempunyai jaminan? Ya sangat membantu sekali karena seperti saya yang dulu mengalami yang teman-teman tidak dapat jaminan dari pemerintah itu kan harus berhenti HD-nya karena tidak mempunyai keuangan lagi untuk membayar gitu. Jadi dengan adanya jaminan ini ya alhamdulillah teman-teman bisa HD rutin kembali. Dan juga lab, juga obat-obatan itu masih ada yang tercover. Ya, cover ya, meskipun sebenarnya butuh lebih dari itu ya. Meskipun ada dari beberapa teman di beberapa rumah sakit yang memang belum mendapatkan fasilitas yang sebenarnya dibutuhkan ya, seperti obat-obatan EPO gitu dan beberapa lab pendukung ya yang itu belum bisa didapat. Jadi selain HD ini sebenarnya kan ada obat ya Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkan di awal. Nah ini obatnya nggak semua tercover oleh BPJS. Nah boleh ceritakan nggak Ibu obat-obat penunjang ini sebenarnya gimana? Iya, jadi sebenarnya pasien HD ini ya penting juga mendapatkan obat eritropoietin. Jadi itu untuk membantu menaikkan HB. Kita juga perlu cek lab seperti fosfat, kalsium, zat besi itu yang memang tidak semua rumah sakit mengcover gitu. Jadi harapannya dari kita ya, dari pihak BPJS juga ada pengawasan terkait dengan klaim yang kita dapatkan ini, apakah sudah sesuai dengan obat-obat yang juga berhak kita dapatkan. Karena selain berdasarkan tipe rumah sakit yang membuat klaim HD ini atau gagal ginjal ya, yang CAPD transplant itu berbeda, itu juga tiap tipe rumah sakit itu kita tidak mendapatkan fasilitas yang sama. Harapannya ke depan ya semua pasien gagal ginjal ini mendapatkan obat-obatan sesuai standar, sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita butuh hormon eritropoietin itu yang harusnya 8 kali ya bisa dapat 8 kali karena ada yang sama sekali tidak dapat. Jadi harus membeli sendiri. Tapi sebenarnya kenapa sih Bu pada prakteknya tiap rumah sakit ini bisa berbeda? Alasannya karena besarnya klaim dari pihak BPJS yang berbeda. Dan ketika BPJS ditanyakan mengenai hal ini sebenarnya respon mereka kayak gimana? Ya pernah kita bertanya mengapa tidak ada dari BPJS ini misalnya nih HD ini harus dapatnya ini. Itu ternyata dari BPJS sendiri menjawab bahwa mereka hanya membayarkan klaimnya. Jadi dapatnya apa aja, mereka tidak punya kewenangan untuk menentukan. Jadi kesannya BPJS ini kayak kasir gitu. Betul, ya, cuma memberikan uang. Iya, jadi dapatnya apa, ya terserah dari rumah sakit seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut Ibu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk, apakah itu sebenarnya juga tanggung jawab BPJS untuk? Ya mungkin harus ada kerjasama dari Kemenkes sama BPJS ya, karena ini terkait dengan obat-obatan yang memang diperlukan oleh pasien, termasuk juga lab. Harusnya ada kerjasama dari Kemenkes dan BPJS terkait apa saja yang harus diberikan, dan betul. BPJS nggak cuman sekedar membayar. Ya, gitu. sekedar membayar. Kalau bisa ya mereka juga melakukan pengawasan dengan klaim yang diberikan ini, apakah pasien sudah sesuai mendapatkan haknya. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman yang di Jogja kemarin itu sebenarnya huru-hara yang terjadi tuh kayak gimana sih Bu? Mungkin boleh cerita salah satu pengalaman teman-teman. Ya tentu ini bikin kaget yang pertama ya, terutama yang harus HD hari itu tiba-tiba tidak aktif.
ada beberapa laporan yang masuk ke KBC di Jogja ini, mereka terpaksa harus bayar sendiri karena ya sudah tidak mampu kalau harus menunda HD dan juga tidak ada waktu untuk mengurus lagi ke dinas sosial. Beberapa kemarin juga ada yang melaporkan sudah sesak napas, jadi terpaksa membayarnya. Ada yang kemudian ya nggak HD hari itu karena memang harus mengurus dulu. Dari yang dihentikan kemarin itu ada yang bisa langsung diurus langsung aktif, tapi ada yang beberapa hari Senin baru aktif. Jadi harus menunggu sampai hari Senin. Betul, kemarin ada yang menunggu sampai hari Senin. Ada beberapa juga yang ya terpaksa harus cari pinjaman untuk bisa hadir hari itu. Dan beberapa juga memilih untuk pindah ke Mandiri karena khawatir lagi nanti dihentikan. Oh iya, karena saking sering mungkin ya tiba-tiba dihentikan, Betul. lebih milih untuk sekalian bayar Betul. mandiri BPJS-nya aja gitu. Tapi menurut Ibu selama ini pemerintah itu sudah belum melakukan mungkin pengecekan dari bawah atau gimana? Nah itu yang kita harapkan itu adalah ada kerjasama antar lembaga ini yang lebih baik lagi antara Kemenkes, Kemensos dengan BPJS sehingga penonaktifan ini tidak terjadi tiba-tiba gitu. Harusnya ada pemberitahuan dulu lah ke pasien pengguna PBI ini atau ya dari kader-kadernya mungkin yang turun ke bawah lagi ya untuk memverifikasi ulang gitu. Kalau di kader-kader itu sebenarnya sasaran BPJS itu apakah sudah sesuai apa belum? Banyak di lapangan yang tidak sesuai juga. Jadi terjadi kayak mungkin nepotisme yang ngasihnya betul, ke ya. Jadi tidak sesuai dengan kriteria gitu kan, sebenarnya kan ada kriterianya tapi ya pada kenyataannya di lapangan banyak yang belum sesuai. Ya, sebenarnya itu bisa bisa dihindari kalau misalkan pemerintah emang mengecek ya ke kader-kader. Ya sesekali harusnya dari pemerintah itu turun ke lapangan ya untuk mengecek dari hasil verifikasi dari kader-kader itu seperti apa gitu, apakah sudah benar atau belum. Tapi sebenarnya Bu, ini tuh pertama kalinya terjadi apa dulu tuh udah pernah dinonaktifkan tiba-tiba? Sudah pernah, ini terjadi beberapa tahun. Oh, jadi bukan pertama kali ya? Iya, bukan pertama kali dan selalu menonaktifkan anggota ini tidak ada pemberitahuan dari pemerintah. Jadi tiba-tiba. Tapi yang sekarang ini untungnya ada momentum di mana ke sorot media sosial ya memang. Betul. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan peristiwa yang pertama. Dan ini sudah sering terjadi gitu. Dan beberapa pasien HD pasti setiap tahun tuh ada yang kena gitu imbasnya dari penonaktifan PBI ini. Kalau Ibu sendiri kan sebagai ketua yang di Yogyakarta, saya mau tanya ini, kalau mendengar kayak kemarin itu, ada nggak langkah yang Ibu lakukan sebagai organisasi gitu? Iya. Kemarin kita membantu beberapa teman-teman yang dihentikan untuk bisa segera diaktifkan, termasuk juga membantu untuk yang mereka tidak sanggup untuk membayar mandiri, kita bantu dulu 1 bulan ke depan. Dan kita juga sedang mengusahakan yang kemarin PBI dihentikan itu bisa, dan kemarin yang PBI dihentikan kemudian pindah ke mandiri bisa kembali ke PBI lagi. Oh, jadi itu sebenarnya langkah yang mungkin terjadi ya ketika PBI balik ke mandiri, sebenarnya bisa balik ke PBI. Seharusnya bisa. Karena kan by data harusnya ya, kalau memang pasiennya termasuk dalam kriteria harusnya bisa. Berarti organisasi Ibu itu mengadvokasikan caranya gimana? Apakah datang langsung ke Kemensosnya atau ke BPJS apa gimana? Iya, biasanya teman-teman kita sarankan untuk mengurus ke dinas sosial dahulu. Baru kalau nanti misalnya ada keluhan atau ada kendala, kita bantu. Tapi Ibu boleh cerita nggak pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan BPJS? Ada nggak yang sudah pernah berhasil dilakukan oleh organisasi yang Ibu? Berkaitan dengan jaminan ini? Iya. Jadi beberapa kali kita juga mengadvokasi teman-teman yang ada masalah dengan BPJS-nya atau masalah dengan rumah sakit, terkait dengan pelayanan rumah sakit gitu. Kita juga sempat maju untuk masalah rujukan dulu untuk pasien HD itu kan
tidak berlaku seumur hidup. Sekarang ini sudah berlaku. Oh, sekarang sudah bisa berlaku Ya, seumur hidup. jadi kita tidak perlu bolak-balik lagi ke Vaskes 1, karena kalau mungkin kita yang berada di kota itu sangat mudah sekali untuk menjangkau Vaskes 1, tapi untuk teman-teman yang di daerah, terutama di luar Jawa itu kan sangat jauh untuk menjangkau Vaskes 1-nya. Tapi sebenarnya peran rumah sakit ketika ada kebijakan yang kayak gini yang mungkin ngawur, yang secara tiba-tiba itu bagaimana sih? Apakah rumah sakit memang ikut saja sama pemerintah atau kayak justru bagaimana? Ya, kalau dari rumah sakit ya kebanyakan ikut dari ini ya, karena kartunya sudah berhenti ya terpaksa tidak bisa gitu. Tapi ada beberapa mungkin yang punya kebijakan pasiennya boleh mengurus dulu baru nanti HD gitu. Jadi ada ya yang memperbolehkan mengurus dulu terus HD gitu. Ya, karena kan yang mengurus surat ini tidak harus dari pasien, bisa dari keluarga pasien. Jadi pasiennya HD dulu, keluarganya yang mengurus gitu. Itu bisa dilakukan. Oke Bu, untuk selanjutnya sebenarnya dengan adanya organisasi KPCD ini, Ibu merasa ada manfaatnya nggak? Sangat banyak manfaatnya. Karena selain ini kita bisa membantu teman-teman advokasi, kita juga ada edukasi, kita juga tidak hanya edukasi ke pasien ya, kita juga edukasi ke anak-anak sekolah. Karena dengan berkembangnya pasien gagal ginjal sekarang ini yang semakin banyak, itu penting edukasi ke anak-anak sekolah agar tidak semakin banyak anak-anak muda yang mengalami gagal ginjal. Selain itu, jadinya pasien yang harus cuci darah ini bisa punya tempat untuk mengadu ya apabila Betul. Jadi, ada. Iya, kalau misalnya ada kendala di rumah sakit, ada kendala dengan BPJS-nya, kita bisa bantu. Karena kalau kita secara perorangan pasti sangat sulit ya. Tapi ketika kita punya komunitas, kita bisa bersuara lebih didengar gitu. Jadi penting ya untuk kita ini berkumpul secara kolektif, menyuarakan secara organisasi, itu sangat membantu gitu ya. Betul. Ya, harapannya sih kita ke teman-teman yang lain ya, seperti jantung, kanker, itu hemofilia, itu juga bisa punya komunitas yang solid seperti KPCDI. Jadi ketika terjadi masalah ya, terutama seperti kemarin terjadi penghentian secara mendadak, itu bisa bersuara. Jadi bisa punya kemana nih pasien harus mengadu gitu kalau terjadi sesuatu gitu. Karena semakin besar komunitas, semakin besar kita bersatu, semakin didengar ya, betul, semakin kan? keras suara. Kalau sendirian pasti kan susah untuk bersuara betul. Gitu kan. Terus jadi pesan Ibu apa ini untuk teman-teman sesama pasien? Ibu punya pesan nggak? Ya, mari kita berkomunitas biar kita juga menjadi lebih solid, bisa saling berbagi, saling membantu ya, saling juga memberikan edukasi agar pasien gagal ginjal ini juga hidupnya makin berkualitas juga gitu. Kalau untuk para pemangku kepentingan, kira-kira harapannya kita ke depan untuk masalah seperti ini tidak terulang lagi. Harapannya dari Kemenkes dengan Kemensos dan BPJS juga melakukan koordinasi yang lebih baik lagi, dan paling tidak ada sosialisasi lah ke teman-teman yang menggunakan PPI ini, jangan sampai langsung berhenti tiba-tiba. Ya, jadi yang paling penting itu ya nggak boleh berhenti tiba-tiba ya, karena itu sangat fatal bagi teman-teman pasien. Gitu. Jadi harus ada koordinasi yang lebih baik lah. Oke teman-teman, dari obrolan ini bersama Ibu Hani kita jadi tahu bahwa di negara ini orang miskin dilarang sakit karena negara ini nggak punya sistem kesehatan yang bagus, yang memadai. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk terus meneriakkan apa yang seharusnya menjadi PR negara. Kalau begitu, saya Aya bersama dengan Bu Hani izin undur diri. Terima kasih.